Halo teman-teman YouTube, selamat datang di review buku channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peradilan sesat ya teman-teman. Nah, peradilan sesat ini kan suatu peradilan yang tentunya tidak sesuai dengan asas-asas kebenaran ya, dan cenderung manipulatif. Nah, kita semua ya, baik itu masyarakat ataupun penegak hukum, sama-sama menginginkan agar peradilan sesat itu tidak dipraktikkan dalam kehidupan hukum kita atau dalam praktik hukum kita. Namun ada beberapa kasus ya, ada beberapa kejadian-kejadian di Indonesia yang mengarah pada peradilan sesat, dan tentu ini sangat tidak diharapkan sekali oleh siapapun itu, baik penegak hukum ataupun masyarakat yang terkena perkara hukum atau kasus hukum ya. Karena kita semua tahu bahwa pengadilan itu salah satu jalan untuk mencari keadilan, salah satu jalan untuk mencari kebenaran. Nah, kalau saja peradilan itu dianggapnya sesat, maka mau bagaimana lagi kita mencari keadilan dan mencari kebenaran. Oke teman-teman, kita bahas saja ya. Apa itu peradilan sesat? Nah, sebelumnya saya sampaikan beberapa pemberitaan tentang peradilan sesat ya. Teman-teman silakan bisa lihat di Google ya, atau di portal-portal berita yang lainnya, itu banyak sekali ya. Mereka-mereka yang jadi korban salah tangkap atau peradilan sesat. Selanjutnya, menurut Jimli, kasus Antasari contoh peradilan sesat. Nah, selanjutnya dinilai korban peradilan sesat, dosen Unsiah ini minta presiden beri amnesti. Selanjutnya, awas jerat peradilan sesat, ini kasus yang berkaitan dengan kematian Vina dan Eki ya, yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu gitu. Tetapi muncul kembali pada tahun 2024. Nah, apa itu peradilan sesat teman-teman ya? Peradilan sesat adalah suatu keadaan di mana seseorang dihukum atau dibebaskan dari suatu tindakan pidana atau perdata, padahal ia seharusnya tidak dihukum atau dibebaskan. Dengan kata lain, terjadi kekeliruan dalam proses peradilan sehingga menghasilkan keputusan yang tidak adil. Nah, sekarang juga ada kasus ya, kasus terbaru yaitu pembunuhan yang di Surabaya itu, yang melibatkan anaknya pejabat katanya kan. Nah, setelah proses pengadilan, hakim memutuskan untuk membebaskan, tetapi jaksa sesuai dengan dakwaannya itu memberikan hukum kalau nggak salah sekitar 12 tahun penjara ya. Nah, ini seperti apa ya putusan-putusan pengadilan itu? Namun banyak beberapa pihak, termasuk media juga, termasuk anggota DPR RI juga bereaksi terhadap kasus itu ya. Kasus itu ya seperti sama halnya dengan peradilan sesat ya. Namun setelah nanti kita kawal apakah memang putusan finalnya itu peradilan sesat atau seperti apa ya. Mudah-mudahan tidak menjadi peradilan sesat. Karena kita sudah capek lah teman-teman ya. Kita sudah capek dipertontonkan dengan praktek-praktek peradilan yang tidak semestinya, praktek-praktek peradilan yang jauh dari rasa keadilan. Ciri-ciri peradilan sesat ya teman-teman. Yang pertama, bukti yang lemah atau rekayasa. Putusan seringkali didasarkan pada bukti yang lemah, tidak kredibel, atau bahkan direkayasa, dimanipulasi ya teman-teman. Pelanggaran prosedur hukum, proses peradilan tidak berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Seperti adanya tekanan terhadap hakim, saksi yang dipaksa untuk memberikan keterangan palsu, atau bukti yang tidak diperbolehkan masuk dalam persidangan. Selanjutnya, keputusan yang tidak logis. Putusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, adanya unsur kesengajaan. Terkadang peradilan sesat dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu.
Misalnya untuk menjingkirkan lawan politik untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu ya. Akibat dari peradilan sesat. Yang pertama, kerugian bagi korban. Tentu korban peradilan sesat akan mengalami kerugian yang sangat besar ya, baik secara material atau imaterial. Material itu mungkin seperti uang ya, kekayaan, barang. Nah, imaterial itu biasanya kayak semacam pengakuan sosial ya, penghargaan atau kehormatan seperti itu ya, teman-teman. Mereka mungkin kehilangan kebebasan, reputasi, dan bahkan nyawa. Selanjutnya, kerusakan sistem peradilan. Peradilan sesat akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Masyarakat akan ragu untuk mencari keadilan melalui jalur hukum jika mereka merasa bahwa sistem peradilan tidak adil. Nah, ini ya yang dikhawatirkan oleh kita ya. Jika saja peradilan atau sistem hukum di kita itu tidak mampu ya membangun sistem yang adil atau sistem yang baik gitu dalam pelaksanaannya, maka yang terjadi adalah ketidakpercayaan gitu, atau distrust ya, ketidakpercayaan masyarakat atau ketidakpercayaan publik. Nah, ini kalau saja kepercayaan ini tidak bisa diselesaikan, bahkan menjadi masalah yang terus berlarut-larut, maka dari kepercayaan itu akan mendorong masyarakat pada disintegrasi sosial ya, teman-teman. Jadi yang distrust gitu ya, yang awalnya terjadi ketidakpercayaan, maka akan menimbulkan disintegrasi gitu. Disintegrasi itu ya mungkin perpecahan di masyarakat ya. Nah, ini yang harus yang harus dikawal, yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Jangan karena hal-hal yang mungkin tidak seharusnya, tetapi dilakukan oleh aparatur kita, aparatur hukum kita, yang membuat masyarakat itu menjadi tidak percaya. Selanjutnya, pelanggaran hak asasi manusia. Peradilan sesat merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu untuk mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Nah, selanjutnya bagaimana upaya mencegah peradilan sesat. Yang pertama, penguatan sistem peradilan. Perlu dilakukan perbaikan dan penguatan terhadap sistem peradilan, termasuk meningkatkan kualitas SDM ya, memperbaiki prosedur hukum dan memperkuat pengawasan terhadap proses peradilan. Nah, ini ya teman-teman, kalau meningkatkan kualitas SDM itu ya saya rasa orang-orang yang berperan dalam melaksanakan atau menegakkan hukum itu ya orang-orang dengan kualitas sumber daya manusia yang cukup mumpuni, baik secara kualitas ataupun kuantitas ya. Namun menurut saya yang perlu diperhatikan itu selain kualitas sumber daya juga harus punya integritas ya. Integritas itu seperti bagaimana kita mentaati terhadap aturan, terus bagaimana kita berlaku jujur, apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan apa yang kita bicarakan ya, tentang kejujuran. Nah, seperti itu memiliki integritas. Selanjutnya ya memperkuat pengawasan. Nah, ini yang tak kalah penting ya. Jadi pengawasan itu juga mesti dilakukan oleh seluruh stakeholder. Tidak hanya pengawasan yang sifatnya internal, karena kan dalam sistem peradilan kita itu ada yang sistem yang disebut dengan pengawasan internal. Kalau polisi ada yang mengawasinya di internal, jaksa juga ada kejaksaan yang mengawasinya di internal, hakim juga ada kehakiman yang mengawasi di internal. Namun apakah cukup pengawasan yang dilakukan di internal ya? Tentu menurut saya enggak cukup ya, harus melibatkan seluruh stakeholder,
Tidak hanya di internal, termasuk eksternal juga, termasuk masyarakat, tokoh masyarakat, LSM, media, akademisi, partai politik ya, organisasi-organisasi yang ada di masyarakat itu juga harus terlibat dalam pengawasan hukum ya. Tentunya pengawasan dari stakeholder itu yang tentu yang memiliki atau yang mengetahui tentang hukum itu, bagaimana hukum itu dijalankan. Transparansi jelas ya, salah satu persyaratan untuk mengawasi terhadap proses peradilan itu salah satunya adalah transparansi. Harus ada keterbukaan nih teman-teman ya. Kalau tidak terbuka, ini suatu proses hukum atau proses peradilan itu akan cenderung manipulatif. Dan masyarakat tidak akan mengawal atau stakeholder tidak akan mengawal dan mengawasi terhadap proses jalanan hukum tersebut. Selanjutnya perlindungan saksi. Saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan harus dilindungi dari ancaman dan intimidasi. Nah, sekarang kan kita punya LPSK ya. Punya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, termasuk juga dari masyarakat boleh ya, boleh memberikan perlindungan saksi ya. Karena kan ya tugas kita membantu ya teman-teman, membantu melindungi dari orang-orang melindungi orang-orang yang mungkin berperkara hukum, mempunyai perkara hukum dan berpotensi mengancam jiwa gitu, mengancam jiwanya. Selanjutnya peningkatan kesadaran hukum. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan hak-hak mereka. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan sesat dapat dikenai sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. Misalnya, hakim jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar kode etik atau hukum acara pidana, hakim dapat dikenai sanksi disiplin, bahkan pemecatan. Dalam kasus yang sangat serius, hakim bisa dipidana. Kalau itu terjadi pada jaksa, ya, menyembunyikan bukti atau memberikan keterangan palsu, jaksa bisa dikenai sanksi disiplin atau pidana. Selanjutnya, kalau peradilan sesat itu terjadi pada penyidik, nah seperti melakukan penyiksaan, pemerasan, atau melanggar hukum acara pidana lainnya, penyidik juga dapat dipidana. Selanjutnya, saksi juga jika terbukti memberikan keterangan palsu, maka saksi juga dapat dipidana. Tindakan hukum yang dapat diambil untuk mengatasi peradilan sesat umumnya melibatkan upaya hukum luar biasa ya teman-teman. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap final dan mengikat. Termasuk berikut ya beberapa hukum yang dapat ditempuh. Yang pertama peninjauan kembali atau PK. Nah ini dasar hukumnya ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur tentang peninjauan kembali. Syarat adanya novum, bukti baru yang sangat penting dan sebelumnya tidak diketahui atau tidak mungkin diajukan dalam proses peradilan sebelumnya. Tujuannya untuk membuka kembali perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diperiksa kembali. Nah, ada grasi ya. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Syarat diajukan kepada presiden dan didasarkan pada alasan kemanusiaan atau kehilapan hakim. Tujuannya merupakan hak prerogatif presiden untuk meringankan atau menghapuskan pidana. Selanjutnya ada amnesti ya. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Syarat keputusan politik yang dikeluarkan oleh presiden untuk memaafkan suatu tindak pidana. Tujuannya memberikan pengampunan secara umum terhadap suatu kelompok atau tindakan pidana tertentu. Yang selanjutnya rehabilitasi ya, tujuannya mengembalikan nama baik seseorang yang telah dinyatakan bersalah tapi kemudian terbukti tidak bersalah. Bentuknya dapat berupa rehabilitasi nama baik, ganti rugi, atau keduanya. Nah, selain upaya hukum di atas, terdapat juga upaya lain yang dapat dilakukan seperti mengadukan hakim atau pihak terkait ke Komisi Yudisial, mengajukan gugatan perdata untuk meminta ganti rugi, dan membuat laporan ke Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia. Nah teman-teman, topik tersebut di atas tentu terbuka untuk didiskusikan dan dikembangkan oleh teman-teman ya.
Saya kira apa yang saya sampaikan dalam video ini tentu banyak sekali konsep-konsep yang mesti dikembangkan, mesti didiskusikan ya. Dan saya harapkan dari pengembangan dan mendiskusikan topik-topik tersebut menjadi suatu konsep-konsep baru atau pengetahuan-pengetahuan baru ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih atas atensi teman-teman semua ya. Silahkan teman-teman bisa ngasih komentar di kolom komentar.